أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah perjalanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah masuk pada pembahasan sahabat Nabi yang kedua dan yang terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliaulah Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Telah sampai pembahasan kita kali ini adalah tentang manaqib Umar, artinya keutamaan sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sebab beliau mendapatkan hidayah al-Islam. Di antara para ulama terjadi silang pendapat mengenai sebab bagaimana Umar bin Khattab mendapatkan hidayah. Di sana ada 3 pendapat ulama yang pernah kita sebutkan. Yang pertama adalah karena doa Rasulullah SAW yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umaraini. Ya Allah, muliakan Islam ini, ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu 2 Umar. Ada 2 Umar di saat itu, yakni Umar bin Khattab dan Ammar bin Hisham. Ammar bin Hisham lebih dikenal dengan Abu Jahal. Jadi 2 Umar ini sangat berpengaruh, 2 tokoh di kalangan orang-orang Quraisy. Jadi kata Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkan Islam ini, muliakan Islam ini dengan salah satunya saja. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengambil dan memilih Umar bin Khattab yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua yang pernah kita bahas adalah sebabnya karena munculnya kemarahan yang sangat besar pada diri Umar karena melihat beberapa keluarga dari kalangan kafir Quraisy di saat itu terpecah belah. Anak meninggalkan orang tua rela meninggalkan anaknya, istri rela berpisah dengan suaminya. Akhirnya Umar bin Khattab melihat kejadian ini adalah sebuah kriminal yang sangat besar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW ini datang untuk memperpecah belah umat. Jadi kehadiran Rasulullah SAW di saat itu dianggap oleh Umar bin Khattab adalah memperpecah belah keluarga. Suami rela meninggalkan istri, istri meninggalkan suami, suami meninggalkan anak dan istri, dan seterusnya. Maka ini adalah kejahatan yang sangat besar menurut Umar bin Khattab yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Umar mencoba untuk mencari Rasulullah SAW dan ingin membunuh Rasulullah SAW. Akhirnya bertemu dengan Nuaim bin Abdullah, kemudian diarahkan ke rumah adiknya sendiri Fatimah. Rumah adiknya Fatimah dan suaminya Sa'id. Akhirnya di rumah Fatimah tersebutlah Umar bin Khattab mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang ketiga dijelaskan oleh para ulama adalah karena Umar bin Khattab melihat perjuangan yang sangat besar yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyelamatkan agama mereka dengan mereka berhijrah. Akhirnya muncullah di dalam hati Umar radhiyallahu taala anhu sifat ibah. Ibah melihat kaum muslimin yang lemah-lemah, yang tidak mampu,
yang terkadang hidupnya ditindas, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, kemudian mereka rela meninggalkan harta mereka, meninggalkan anak mereka untuk hijrah di saat itu, sehingga muncullah rasa iba di dalam hati Umar radhiyallahu taala anhu, dan ini juga merupakan sebab beliau mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala melihat perjuangan yang sangat besar, pengorbanan yang sangat besar yang dilakukan oleh kaum muslimin di saat itu. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan kali ini adalah tentang manaqib. Manaqib adalah keutamaan Umar radhiyallahu taala anhu. Para ulama menyebutkan ada beberapa keutamaan. Yang pertama yang ingin kita sampaikan pada pertemuan kali ini adalah Umar radhiyallahu taala anhu sebaik-baiknya laki-laki setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mar rajul Abu Bakar wa ni'mar rajul Umar." Kata Rasulullah sallam, sebaik-baik laki-laki adalah Abu Bakar dan sebaik-baik laki-laki adalah Umar bin Khattab. Kata para ulama, maksudnya adalah sebaik laki-laki ini, apapun posisinya, Umar bin Khattab itu adalah termasuk orang yang paling baik. Kalau seandainya dia seorang putra, seorang anak, dialah anak yang terbaik dari kalangan anak-anak yang lainnya. Kalau posisinya sebagai orang tua, maka dialah sebaik-baiknya orang tua. Kalau dia posisinya sebagai prajurit, maka dialah sebaik-baiknya prajurit. Kalau posisinya sebagai pemimpin, maka dialah sebaik-baiknya pemimpin. Kalau posisinya sebagai suami, maka dialah sebaik-baiknya suami. Dan ini sulit sekali untuk menggabungkan seluruh kebaikan ada pada satu orang. Sulit sekali menggabungkan, mengumpulkan seluruh kebaikan itu ada pada diri satu orang, ini sangat sulit. Mungkin kita bisa mengumpulkan satu kebaikan pada diri kita, tapi terkadang kita mentelantarkan kebaikan yang lainnya. Kita memposisikan diri kita sebagai suami yang baik, tapi belum tentu kita menjadi seorang ayah yang baik. Kita memposisikan sebagai karyawan yang baik, tapi belum tentu ketika kita bermasyarakat sebagai warga yang baik. Nah, ini adalah dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Umar adalah sebaik-baiknya laki-laki, kata Rasulullah SAW. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah Umar ini, kata para ulama, rajulun mulham. Rajulun mulham itu adalah laki-laki yang terkadang dia bisa mendapatkan ilham. Ilham atau bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ide-ide Umar bin Khattab itu, ide-idenya, gagasan-gagasannya disepakati dan disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu-wahyu. Bahkan para ulama membuat sebuah kitab khusus tentang ide-ide Umar bin Khattab ini diakui dan disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu-wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ini para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat kecil kemungkinannya bagi kita untuk mendapatkan dan bisa seperti ini. Jadi kita sebutkan contoh-contohnya apa saja ide-ide Umar bin Khattab itu yang disetujui langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh. Para dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan artinya di zaman sekarang ini kita tidak bisa seperti itu. Artinya ada bisikan-bisikan ide-ide yang mungkin ide itu sangat baik sekali untuk kita aplikasikan. Ada orang yang seperti ini, ide-idenya sangat bagus sekali, kemudian itu sesuai dengan apa yang dituntutkan atau dituntunkan oleh syariat Islam ini. Walaupun di awalnya dia belum mengkajinya, dia belum tahu, belum meneliti hadisnya, tapi ide-idenya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut juga oleh para ulama seperti mimpi yang baik. Misalnya kita pernah bermimpi, mimpi terkadang kata para ulama terbagi kepada tiga. Ada mimpi datangnya dari syaitan, ada mimpi datangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mimpi-mimpi yang baik. Makanya kata para ulama, kalau kita mendapatkan mimpi yang baik, maka boleh kita menceritakan kepada yang lain. Tapi kalau mimpi itu adalah mimpi yang jelek, maka jangan kita ceritakan kepada orang-orang. Nah, mimpi itu ada mimpi yang datang dari syaitan, karena mimpi jelek itu datangnya dari syaitan.
Yang kedua adalah mimpi yang baik, disebut dengan ru'yah salihah. Kemudian yang ketiga adalah mimpi yang terkadang kita terbawa dengan sesuatu yang perhatian kita besar di situ. Terkadang terbawa dalam mimpi. Misalnya di siang hari kita memiliki pekerjaan yang kita memusatkan perhatian kita terhadap satu pekerjaan tersebut. Kemudian ketika kita istirahat, tertidur, terbawa dalam mimpi. Nah, ini adalah bagian daripada mimpi tersebut. Dan mimpi salihah, mimpi yang baik, kata para ulama adalah merupakan salah satu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Lam yabqa minal mubasysyiratin nubuwah illa ar-ru'ya salihah." Tidak tersisa kabar baik. Kabar baik ini maksudnya adalah kabar baik kenabian kecuali ada pada mimpi-mimpi yang baik. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-ru'ya salihatu juz'un min sab'ina juz'an minan nubuwah." Mimpi yang baik yang kita mungkin bermimpi, mimpi adalah mimpi kabar gembira yang baik buat kita, maka dia adalah satu bagian dari 70 bagian kewahyuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mimpi yang baik itu adalah 1/70 dari wahyu. Jadi kalau ada orang yang bermimpi kemudian setelah beberapa hari setelah itu terjadi mimpinya, ini adalah bagian daripada mimpi yang salihah. Boleh kita ceritakan ketika misalnya semalam kita tidur bermimpi dengan mimpi yang baik, kita ceritakan pada istri, pada anak, boleh. Mudah-mudahan mimpi itu akan terlaksana oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab ini ide-idenya terkadang gagasan-gagasannya yang luar biasa itu banyak disepakati dan disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ide-ide Umar radhiyallahu taala anhu, bahkan ada nanti perbuatannya itu disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah di awal mula Islam ini datang, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin untuk berpuasa. Tapi beda puasa yang kita lakukan sekarang ini dengan puasa di awal-awal umat Islam itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita puasanya hanya dari sebelum matahari fajar, bukan matahari tapi fajar shadiq itu datang, maka itu masih boleh kita makan dan minum. Kemudian nanti selesai kita menahan haus dan lapar itu ketika matahari tenggelam, maka selesai. Setelah itu kita bebas makan dan minum, bahkan bebas juga untuk berhubungan biologis dengan istri. Di awal Islam datang berbeda sekali kaifiyahnya, tata cara pelaksanaan puasanya. Jadi ketika awal Islam itu datang, awal disyariatkannya berpuasa, puasanya sama. Dimulai dari sebelum terbitnya fajar shadiq, kemudian terus sampai tenggelamnya matahari, itulah waktu berbuka, sampai dengan waktu isya saja. Jadi jedah berbukanya itu antara maghrib sampai dengan waktu isya. Di antara para ulama mengatakan adalah setelah maghrib, setelah tenggelam matahari sampai dia tertidur. Jadi kalau dia tertidur sebelum masuk waktu isya, maka setelah dia bangun dia tidak boleh makan dan minum lagi kecuali nanti pada waktu sahur. Nah, terjadi pada istri Umar radhiyallahu taala anhu dan pada diri Umar. Ketika Umar bin Khattab pulang dari masjid, mungkin mengerjakan sholat maghrib, setelah itu pulang, belum masuk waktu isya, mohon maaf, ingin berhubungan biologis dengan istrinya, tetapi istrinya sudah tidur terlebih dahulu, artinya ketiduran, mungkin kecapean siangnya, ketika habis berbuka ketiduran. Setelah ketiduran belum masuk waktu isya. Namun di dalam syarat yang lain tidak hanya sekedar selesai waktu isya saja, tapi kalau dia sudah tidur walaupun waktu isya belum datang, tetap tidak boleh lagi makan, minum dan berhubungan biologis. Akhirnya Umar radhiyallahu taala anhu tetap memaksakan istrinya untuk melakukan hubungan biologis tersebut. Tapi kata istrinya, "Wahai suamiku, aku sudah tidur."
aku sudah tidur, jadi aku tidak boleh lagi untuk melakukan makan, minum, dan termasuk hubungan biologis. Kemudian tetap dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, tapi setelah melakukan itu muncullah penyesalan pada diri Umar. Dan bersama sahabat, ada juga seorang sahabat yang melakukan yang sama tapi tidak hubungan biologis, makan dan minum. Dia makan dan minum setelah sholat Isya. Tetap dia makan dan minum setelah masuk waktu Isya. Akhirnya dua sahabat ini, Umar bin Khattab dan sahabat satu lagi tadi, saya lupa namanya, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, celakalah kami ya Rasulullah. Kami telah melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah SAW tidak memberikan komentar apa-apa, terdiam mendengarkan apa yang dilakukan oleh sahabat ini, Umar dan satu lagi sahabatnya, melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terdiam sejenak Rasulullah SAW, turunlah wahyu membenarkan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini dengan ayat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan biologis dengan istri-istri kalian di malam hari. Artinya malam hari itu umum, dari setelah maghrib sampai nanti sebelum masuk waktu salat subuh. Nah, kalau ini tidak terjadi para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekarang ini kita masih mendapatkan syariat ini. Kira-kira mampu enggak para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mampu kita berpuasa siang dan malam? Siang saja terkadang banyak yang bolong, banyak yang tidak mampu. Apalagi di malam harinya, ditambah dengan malam harinya. Namun ide Umar radhiyallahu taala anhu ini, apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu ini diizinkan, disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi suatu ide yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian contoh yang lainnya adalah perlakuan kaum muslimin terhadap tawanan perang ketika itulah perang Badar. Setelah perang Badar selesai, kira-kira ada 70 tawanan perang yang dimiliki oleh kaum muslimin di saat itu. Namun karena memang wahyu belum turun, Rasulullah SAW biasanya kalau wahyu belum ada, keterangan dari langit belum ada, dari Allah Subhanahu wa taala belum datang, Rasulullah SAW itu biasanya bermusyawarah dengan sahabatnya. Musyawarah dengan beberapa sahabat yang beliau ketahui keilmuannya yang luar biasa. Di antaranya adalah sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dalam riwayat tersebut. Rasulullah SAW bermusyawarah dan menanyakan pendapat bagaimana dan apa yang harus kita lakukan dengan 70 tawanan perang ini. Bertanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar dengan sifatnya yang lembut, sifatnya yang lebih terhadap kepada rahmat, kasih sayang, akhirnya beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sudahlah kita bebaskan saja tawanan perang ini dengan syarat mereka harus membayar tebusan. Jadi misalnya si fulan ingin dibebaskan oleh kaum muslimin, maka keluarganya harus datang untuk memberikan tebusannya. Bahkan di saat itu adalah paman Rasulullah SAW pun menjadi tawanan perang. Al-Abbas, sahabat Al-Abbas, paman Rasulullah SAW menjadi tawanan perang di saat itu, dan yang membayar tebusannya adalah Rasulullah SAW. Ini adalah ide Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah SAW pun menanyakan ide yang lainnya kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah SAW, bagaimana pendapat Anda wahai Umar? Umar mengatakan dengan memang perawakan tubuhnya yang besar, kemudian sesuai dengan ide-idenya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, menurut saya kita harus bunuh saja semuanya. Kita bunuh semuanya, 70 orang ini kita bunuh. Bahkan yang membunuhnya adalah saudaranya sendiri. Karena di saat itu adalah Umar juga salah satu tawanan perang itu ada di antaranya saudara Umar sendiri. Bahkan ada juga di antara tawanan perang itu paman Rasulullah SAW sendiri. Bahkan di antara tawanan perang tersebut ada juga adiknya Ali bin Abi Thalib. Maka kata Umar, ya Rasulullah, bunuh saja semuanya,
Bahkan kalau bisa yang membunuhnya adalah saudaranya sendiri dari kaum muslimin. Jadi saya membunuh saudara saya sendiri, kemudian Ali membunuh saudaranya sendiri, Rasulullah SAW juga membunuh saudaranya sendiri. Akhirnya di antara dua pendapat ini Rasulullah SAW lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena beberapa alasan, di antara alasan yang dikemukakan oleh Abu Bakar adalah, ya Rasulullah, keadaan kota Madinah belum stabil. Kemudian kita ingin memperkuat ekonomi kita. Dengan cara ya kita memungut biaya-biaya tebusan yang mereka bayar. Ini akan memperkuat ekonomi kita ya Rasulullah. Kemudian barangkali setelah kita bebaskan, kemudian dia mendapatkan hidayah, kemudian masuk Islam, ini memperkuat SDM-nya kaum muslimin. Jadi ini menguntungkan Islam. Berarti pendapatnya masuk akal oleh Rasulullah SAW, sehingga memilih pendapat ini. Tapi tidak artinya pendapat Umar ini hanya berdasarkan emosi saja, bukan berdasarkan balas dendam, bukan. Pendapat Umar juga memiliki argumentasi yang kuat. Umar mengatakan, ya Rasulullah, supaya kita kalau membunuh mereka semua ini, supaya orang-orang kafir Quraisy itu tidak mengira kita ini hanya berlaku tegas terhadap orang-orang yang tidak ada kaitan karib kerabat saja. Kita berlaku tegas kepada siapa saja yang memusuhi agama Islam, siapapun dia. Kalau sudah di medan perang, walaupun dia anak sendiri, dia tetap musuh Allah. Siapapun dia kalau sudah memerangi kaum muslimin dan berada di medan perang, artinya di medan perang. Tapi kalau dia tidak memerangi kaum muslimin, tidak boleh kita menumpahkan darah mereka. Ini sepakat Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau sudah ada di tengah-tengah medan perang, dia adalah anak kita sendiri. Bahkan Abu Bakar pernah mencari-cari anaknya Abdurrahman. Abdurrahman ini adalah putra Abu Bakar sendiri yang belum masuk Islam di saat itu. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar yang pertama sekali dicari-carinya di medan perang itu untuk dibunuhnya adalah anaknya sendiri. Karena memang sudah di medan perang itu tidak lagi peduli apakah dia anak posisinya, apakah dia adalah orang tua, apakah dia sepupu, apakah dia saudara kandung sendiri, tidak memperdulikan hal tersebut. Nah, Umar berpendapat seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua adalah beliau mengatakan, alasan yang kedua adalah dia mengatakan supaya Allah tahu bahwasanya kita ini benar-benar berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar berbasa-basi. Akhirnya tetap dengan beberapa pendapat dan alasannya Rasulullah SAW tetap memilih pendapat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keesokan harinya memang biasa Umar bin Khattab ada beberapa pendapatnya ditolak oleh Rasulullah SAW. Tapi itulah Umar bin Khattab, beliau tidak pernah tersinggung, tidak pernah sakit hati, biasa. Akhirnya keesokan harinya biasa lagi, kemudian bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Abu Bakar. Tapi kali ini berbeda sekali yang didapatkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu ketika bertemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Ketika bertemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar, Umar mendapatkan Rasulullah dan Abu Bakar dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Akhirnya Umar pun bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang membuat kalian menangis? Ceritakan kepadaku. Mungkin ketika aku mendengarkan cerita ini, aku pun ikut menangis. Kalaupun aku tidak bisa menangis ketika diceritakan cerita ini, ya minimal aku pura-pura menangis," kata Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah SAW pun mengatakan, "Wahai Umar, aku telah menceritakan ini pertama sekali kepada Abu Bakar. Ternyata, wahai Abu Bakar, pendapat di antara dua pendapat yang pernah kita musyawarahkan, yang diterima, yang disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu." Gara-gara itulah Rasulullah SAW menangis, dan didengarkan cerita itu oleh Abu Bakar. Abu Bakar pun ikut menangis karena sumber pendapat ini adalah bersumber dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Inilah sebabnya kenapa Abu Bakar dan Rasulullah SAW di saat itu menangis. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pendapat yang kedua, ide yang kedua yang disetujui dan disepakati oleh
Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini telah berlalu. Pendapat ini telah berlalu, namun pendapat ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian contoh yang lainnya, yang ide Abu Bakar itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang kewajiban berhijab. Jadi hijab sekarang yang kita lihat, yang dikenakan, yang dipakai oleh kaum muslimat, itu adalah berkat daripada ide Umar radhiyallahu taala anhu. Umar radhiyallahu taala anhu. Idenya Umar. Awalnya Umar radhiyallahu taala anhu memiliki ide ini ketika dia datang berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkunjung ke rumah Rasulullah sallam, tentunya masuk ke rumah Rasulullah sallam belum diwajibkan hijab. Masuk bertemu Rasulullah sallam, ngobrol, tapi di sisi Rasulullah sallam ada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak memakai hijab, tidak memakai jilbab, tapi pakaian sopan tentunya. Pakaian sehari-hari dan pakaian itu sopan. Tapi belum menggunakan jilbab. Belum menggunakan jubah yang panjang sehingga menutup kedua kakinya. Lalu muncullah ide dari Umar radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, ini kan rumah Anda adalah rumah yang siapa saja boleh datang ke sini." Rasulullah tentu tidak boleh menutup pintunya dari orang-orang yang ingin datang ke rumahnya, ingin berkonsultasi, ingin curhat dan yang lainnya, ingin bertanya. Rasulullah tidak boleh menutup pintunya. Akhirnya Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, ini kan rumah Anda ini umum sekali. Artinya siapa saja boleh masuk. Nah, bagaimana kalau boleh, kata beliau, kalau boleh saya mengusulkan istri-istri Anda ini, ya Rasulullah, menutup auratnya, karena yang datang di sini tidak semua orang-orangnya bertakwa. Artinya hatinya itu belum tentu semuanya orangnya sama level keimanan dan takwanya. Mungkin saja ada orang yang datang ke rumahmu ya Rasulullah, masuk tapi hatinya kotor, sehingga nanti dari situlah terbesit di hatinya untuk keinginan-keinginan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melihat istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah ide ini dikemukakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, tidak beberapa lama turunlah ayat yang mensyariatkan untuk perempuan memakai jilbab. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bayangkan sebanyak apa yang didapatkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu pahala dari setiap kaum muslimat yang menutup auratnya. Kenapa? Karena ide ini adalah berdasarkan Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi dari masanya Umar, para sahabat-sahabat perempuan yang memakai jilbab, sampai nanti pada hari kiamat jutaan miliar misalnya para muslimat yang menutup hijab, pahalanya akan didapatkan dan mengalir kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Karena contoh yang baik ini dicontohkan yang pertama sekali adalah Umar radhiyallahu taala anhu dari usulannya untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya di sini Umar ingin mengajarkan Rasulullah, bukan. Bukan artinya Umar lebih tahu dari Rasulullah, bukan. Akan tetapi idenya itu disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ketujuh melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diabadikan dalam surah An-Nur. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan hampir 21 ide daripada Umar radhiyallahu taala anhu ini disetujui dan disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya lagi adalah pengharaman khamar. Pengharaman apa saja bendanya yang dia itu memabukkan, apakah dia itu ganja, kemudian heroin dan yang lainnya yang dapat membuat akal pikiran kita hilang dan tidak berfungsi dengan baik, maka itu disebut dengan khamar. Nah, sebab pengharaman ini adalah karena doanya Umar radhiyallahu taala anhu. Umar radhiyallahu taala anhu pernah mendoakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya yang diabadikan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsirnya, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, jelaskan kepada kami penjelasan tentang khamar ini, hukumnya apa? Karena khamar ini di awal-awal mula Islam itu datang,
Orang sholat masih dalam keadaan mabuk. Jadi awal-awal Islam itu khamar itu belum diharamkan. Sehingga ayat yang pertama dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan tentang judi. Maka katakan kepada mereka sesungguhnya pada khamar dan judi itu ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, tapi di samping itu manfaatnya juga banyak bagi manusia. Kira-kira khamar ada enggak manfaatnya, Pak? Ada enggak manfaat khamar? Banyak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya. Artinya kalau sudah Allah menyebutkannya berarti manfaatnya ada, bukan satu dua tapi banyak. Di antaranya mungkin menciptakan lapangan kerja yang begitu besar di khamar tersebut. Misalnya itu, tapi manfaatnya kemudian dosanya lebih besar kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada kata kalimat pengharaman dari ayat tersebut. Sehingga di antara para sahabat masih turun ayat itu masih ada yang minum, masih ada yang ngobrol-ngobrol, kemudian minuman sehari-harinya adalah khamar tersebut. Turun ayat yang kedua menjelaskan tentang kaitan khamar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dekati masjid, jangan kalian mendirikan sholat kalau kalian dalam keadaan mabuk. Kalau dalam keadaan kalian tidak sadarkan diri, jangan melakukan sholat, jangan mengerjakan sholat, jangan dekati masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampai kalian benar-benar tahu apa yang kalian ucapkan tersebut, sampai benar-benar kalian sadar terhadap apa yang kalian ucapkan tersebut. Nah, ayat ini turun juga tidak ada kalimat pengharaman secara jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah hanya melarang bagi orang-orang yang mengkonsumsi khamar untuk tidak sholat, untuk tidak mendirikan sholat, untuk tidak mendekati masjid. Sehingga para sahabat-sahabat di saat itu yang sudah kecanduan khamar, mereka minumnya tinggal mengganti jadwalnya saja. Kalau jadwalnya mereka itu berantakan, akhirnya karena turun ayat ini mereka mengganti jadwal minumnya setelah sholat. Jadi biasanya mereka jadwalnya berantakan, artinya tidak melihat jadwalnya kapan, yang penting kapan mau selera minum ya mereka minum. Tapi karena turunnya ayat ini mereka mulai mengurangi dan menjadwalkan waktu minumnya. Oh, Allah Subhanahu wa taala kan melarang kita minum kalau kita dalam keadaan nanti ingin sholat. Nah, sekarang kita minumnya setelah sholat saja. Akhirnya banyak para sahabat habis sholat isya mereka minum. Nanti setelah tidur terbangun lagi, sadar lagi untuk sholat subuh, mereka sholat lagi. Dan begitu seterusnya. Akhirnya Umar radhiyallahu taala anhu terus berdoa kepada Allah. Karena Umar hati kecilnya berbisik, ini seperti ada yang kurang dengan seperti ini. Seperti ada yang masih belum sempurna. Sehingga terus berdoa kepada Allah SWT, ya Allah jelaskan kepada kami hukum khamar ini sejelas-jelasnya ya Allah. Akhirnya turunlah ayat terakhir yang mengharamkan khamar dengan pengharaman yang sangat jelas kalimatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya khamar, kemudian judi, kemudian menyembelih sesembelihan selain Allah, kemudian mengundi nasib, maka seluruhnya ini adalah perbuatan yang jelek, rijsun, perbuatan yang kotor, perbuatan keji. Min amali syaitan, dan dia juga termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah, maka tinggalkanlah, maka jangan sekali-kali untuk mengerjakannya lagi. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Ayat ini menjelaskan sebab pengharaman khamar itu secara jelas dari Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini turun karena doanya Umar radhiyallahu taala anhu. Padahal Umar dikenal dengan orang yang minum khamar itu sudah seperti kita minum air mineral yang biasa yang kita minum. Sehari-hariannya minum khamar. Sehingga ketika turun ayat ini, seluruh orang-orang yang para sahabat yang ketika itu masih menyimpan minumannya masih banyak di dalam rumahnya, turun ayat terakhir ini, ayat yang ketiga mengharamkan khamar secara jelas. Mereka ambil minuman-minuman yang ada dalam rumah mereka, mereka keluarkan, mereka
pecahkan di jalan-jalan raya yang biasa mereka lewati, sehingga ketika itu dalam riwayat dijelaskan banjir dengan minuman-minuman khamar tersebut. Artinya jalannya basah, banjirnya tidaklah sampai sebetis, tapi bahasanya banjir itu ya tergenanglah jalan itu dengan khamar-khamar yang mereka sering konsumsi sehari-harian, yang mereka lakukan setiap harinya. Para dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ide ini pun disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi ide-ide yang lainnya, misalnya salat di makam Ibrahim setelah kita tawaf, itu ada salat sunnah, itu adalah ide daripada Umar radhiyallahu taala anhu. Misalnya lagi adalah pembebasan fitnah terhadap istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah, ketika diisukan Aisyah berzina dengan Safwan, dan isu ini menyebar di masyarakat kalangan Madinah di saat itu, baik itu dari orang besarnya sampai orang kecilnya pun termakan isu ini. Bahkan mohon maaf, orang miskin yang biaya hidupnya itu ditanggung oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah ayah daripada Aisyah. Aisyah ini yang difitnah berzina oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian tersebarlah fitnah ini di kalangan kaum muslimin, dan termakan isu ini sebagian besar dari kaum muslimin, termasuk orang yang biaya hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di saat itu Abu Bakar melihat ini orang kok gak ada tahu dirinya. Biasanya dia ketika butuh datang kepada Abu Bakar, minta biaya hidupnya, keperluan, hajat keluarganya dipenuhi oleh Abu Bakar. Tapi kali ini tidak ada rasa balas budinya, artinya kenapa dia ikut-ikutan menyebarkan isu tersebut kepada kaum muslimin yang lain tentang istri Rasulullah SAW Aisyah itu berzina dengan Safwan. Karena ceritanya panjang dari pepulangan perang, tapi kita persingkat, intinya adalah isu perzinahan dituduhkan kepada istri Rasulullah SAW Aisyah. Nah, kemudian turunlah ayat pembebasan dari langit. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Aisyah tidak melakukan hal yang demikian karena idenya Umar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang menikahkan Anda dengan Aisyah?" Kata Rasulullah SAW, "Tentunya Allah. Allah yang memerintahkan saya, Allah yang menikahkan saya dengan Aisyah ini." Karena Rasulullah SAW itu boleh menikah tanpa wali. Jadi kalau ada perempuan, Rasulullah SAW ingin menikahi perempuan itu tanpa wali, si perempuan boleh. Khusus buat Rasulullah SAW, tapi tidak boleh buat kita. Khusus buat Rasulullah SAW. Jadi Allah yang menjadi walinya, Allah yang menikahkannya. Nah, Umar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, karena memang isu ini sudah berkepanjangan sampai 40 hari, dalam riwayat sampai 1 bulan itu tidak ada titik temunya ini sebenarnya Aisyah ini benar berzina atau tidak. Sampai sebulan tidak ada titik temunya, bahkan isu ini terus berkembang di kalangan masyarakat Madinah. Sampai-sampai Aisyah pun tidak berani keluar, tetap terus di rumah. Kasihan melihat keluarga Aisyah, Abu Bakar dan yang lainnya. Akhirnya Umar pun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya tentu yang menikahkan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin Allah akan menikahkan engkau ya Rasulullah dengan perempuan yang tidak benar?" Kata Rasulullah tentu menjawab, "Tidak mungkin." Setelah itu turunlah ayat yang menjelaskan bahwasannya Aisyah terbebas dari tuduhan perzinahan tersebut karena ide Umar radhiyallahu taala anhu, kata para ulama. Banyak sekali para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ide-ide yang dikemukakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Di antaranya Rasulullah SAW itu dilarang oleh Umar untuk menyolati gembongnya orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ketika meninggal dunia. Rasulullah SAW ingin menyolatinya, salat jenazahnya. Kata Umar, "Ya Rasulullah, dia adalah orang munafik, musuhi Islam. Kenapa Anda ikut serta ingin menyolatinya?" Kata Rasulullah, "Ya ini adalah karena bagian daripada kaum muslimin dan dia tidak terlihat secara zahir memusuhi Islam, benar-benar memusuhi Islam secara zahir. Artinya dia memusuhi Islam hanya makar-makar yang dia lakukan, dan makar-makar tersebut juga belum diketahui secara pasti.
Akhirnya Rasulullah SAW tetap ingin menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi Umar tetap melarangnya. Maka turun lagi ayat yang menjelaskan tidak boleh menyolati mayat jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Kemudian banyak lagi adab-adab istizan, adab-adab izin masuk rumah. Itu ya adalah kaitannya dengan ide-ide Umar radhiyallahu taala anhu. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan Umar, disebut oleh para ulama rajulun mulham. Rajulun mulham itu adalah laki-laki yang ide-idenya disepakati dan disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang berikutnya yang didapatkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu adalah Umar menjadi salah satu pemimpin kelak ketika nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kaum muslimin masuk ke dalam surga, yang diantara menjadi pemimpin dalam surga tersebut setelah para nabi dan para rasul adalah Abu Bakar dan Umar. Serta dalam hadis yang lain Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Hasan dan Husain pemimpin dari kalangan pemuda-pemudanya, kemudian Abu Bakar dan Umar pemimpin nanti di surga dari kalangan orang-orang dewasanya. Hadisnya sahih dijelaskan oleh para ulama. Artinya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan ini menunjukkan Umar radhiyallahu taala anhu belum meninggal dunia tapi sudah dipastikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keutamaan sangat besar. Orang yang belum meninggal dunia belum tentu nanti akhir hayatnya dia apakah tetap istiqomah di atas hidayah atau tidak, tapi telah dipastikan oleh Rasulullah SAW tempatnya surga. Ini keutamaan sangat besar. Bahkan dalam hadis yang lain banyak sekali Rasulullah SAW menjelaskan tentang khususnya Umar radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah hadis yang jelas Rasulullah SAW merekomendasikan 10 para sahabatnya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di antaranya adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah melihat, kalau tidak salah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan sebuah istana di dalam surga. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, ini istana punya siapa? Kata Jibril menjawab, punya salah satu anak keturunan orang-orang Quraisy. Rasul mengira itu adalah milik beliau. Oh, ini mungkin nanti milik saya. Akan tetapi Jibril menjelaskan ini adalah milik salah satu anak dari kalangan orang-orang Quraisy, dialah Umar bin Khattab. Kemudian dilihat lagi oleh Rasulullah SAW, di sebelah istana tersebut ada seorang perempuan yang cantik jelita dalam keadaan ingin bersuci. Kemudian ketika dilihat perempuan tersebut, Rasulullah SAW langsung memalingkan pandangannya karena Rasulullah SAW mengatakan, saya tahu bahwasanya Umar itu adalah orang yang sangat pencemburu terhadap keluarganya. Artinya Umar radhiyallahu taala itu sangat tegas sekali dalam agama Islam, ditegakkan pada keluarga-keluarganya. Sehingga aku malu, kata Rasulullah SAW, aku malu melihat terlalu lama perempuan tersebut, sehingga aku langsung memalingkan pandanganku karena aku khawatir Umar radhiyallahu taala cemburu kepadaku. Kemudian perjalanan ini diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Diceritakan bahwasanya Umar itu telah memiliki istana, telah disediakan oleh Allah SWT istana buat Umar, kemudian telah disediakan juga beberapa perempuan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Rasulullah SAW, aku tidak melihatnya istana tersebut secara terperinci. Kemudian saya juga tidak terlalu tahu apa yang ada dalam istana tersebut karena saya khawatir Umar cemburu. Lalu ketika itu Umar mengatakan, ya Rasulullah SAW, apakah aku cemburu kepada orang yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusanmu? Artinya saya tidak akan mungkin ya Rasulullah SAW cemburu dengan Anda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar radhiyallahu taala. Artinya daripada yang ketiga ini, keutamaan yang dimiliki Umar adalah Umar telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kenikmatan-kenikmatan dalam surga telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Umar, padahal di saat itu Umar masih dalam keadaan hidup di muka bumi ini. Rekomendasi ini bisa jadi kalau ada pada diri kita, kita belum tentu mendapatkan ini karena kita belum tahu akhir daripada kehidupan kita, apakah kita masih istiqomah tetap di atas hidayah Islam ini atau tidak.
Tapi kalau sudah yang merekomendasikannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tentu pasti akan terjadi pada diri Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah Umar itu di antara keutamaannya, dia nanti meninggal dalam keadaan mati syahid. Mati syahid tentu adalah mati yang terbaik, meninggal dunia menutup usianya dalam keadaan dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah cita-cita setiap kaum muslimin. Cita-cita setiap kaum muslimin dia adalah ingin mati syahid. Tidak boleh ada kaum muslimin di dalam hatinya berbisik untuk tidak mati dalam keadaan syahid. Tidak boleh. Minimal dia sudah miliki niat. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu berdoa agar dia dimatikan dalam keadaan syahid, sehingga doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar di antara doanya dia mengatakan, "Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan syahid." Dan di kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar itu dilihat oleh para sahabat, dilihat kalau kita juga melihat secara zahir, ini adalah doa yang tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin mati syahid tapi di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan ketidakmungkinan doa ini secara akal kita. Minta mati syahid kemudian di kota Nabi. Di kota Nabi di saat kepemimpinan Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu, keamanannya luar biasa amannya. Tidak akan mungkin mampu musuh menyerang kota Madinah di saat itu. Bagaimana mungkin Umar bisa mati syahid kalau tidak ada musuh yang menyerang? Dan mintanya di kota Nabawi. Kota Nabawi itu adalah kota yang tidak akan mungkin ditembus oleh musuh benteng-benteng dari tentara-tentara yang telah dibuat oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Tapi ketidakmungkinan menurut akal kita itu mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu meninggal dunia syahid di kota Nabawi, di kota Nabi, kemudian di dalam Masjid Nabawi dalam keadaan salat subuh berjamaah dengan para sahabat-sahabat yang lain, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini para hadirin menekan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan yang didapatkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, yakni beliau meninggal dunia dalam keadaan syahid. Selain itu adalah doa dari Umar, dan itu juga adalah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pernah Rasulullah SAW naik bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman di saat ingin naik di sebuah bukit atau gunung disebut dengan Gunung Uhud. Naiklah Rasulullah SAW bersama beberapa para sahabatnya, di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ketika naik sampai di puncaknya, gunung ini bergetar, bergoncang. Bukan bergoncang artinya karena murka terhadap orang-orang yang naik di atas bukitnya, bukan, tapi karena senangnya, kata para ulama. Karena senangnya bukit tersebut, karena gembiranya bukit tersebut, karena dinaiki oleh orang-orang yang mulia dari kalangan Rasul dan dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun menghentakkan kakinya ke atas puncak gunung tersebut dan mengatakan, "Usbut ya Uhud, diamlah, tenanglah wahai gunung Uhud, sesungguhnya di atasmu fa inna alaika an-nabiyyu, sesungguhnya di atas kamu ada seorang nabi, kemudian as-siddiq, seorang jujur, kemudian wasyahidani, dan dua orang yang akan mati syahid." Artinya dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW pun telah mendoakan Umar dan Utsman kelak nanti matinya dalam keadaan syahid pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh para ulama, pernah Umar ini mengenakan baju baru dalam riwayat tersebut. Baju yang baru dipakai kelihatan oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah bertanya, "Ya Umar, ini baju baru?" Ketika itu jawaban dari hadis itu, Umar tidak menjawab apakah itu baju baru atau baju lama. Yang jelas Rasulullah baru melihat baju tersebut dikenakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Umar tidak menjawab sesuatu apapun, Rasulullah pun langsung mendoakannya. "Ilbas jadidan, gunakanlah pakaian yang baru wahai Umar. Kemudian ish hamidan, hiduplah dalam keadaan kamu mulia wahai Umar. Wa mut syahidan, dan matilah wahai Umar dalam keadaan engkau mati syahid." Ini adalah doa Rasulullah digabungkan lagi dengan doa Umar radhiyallahu taala anhu, kemudian
ada beberapa hadis-hadis yang lain menjelaskan tentang wafatnya Umar radhiyallahu taala anhu dalam keadaan syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang berikutnya yang didapatkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu adalah keimanan Umar dan Abu Bakar. Biasanya memang senantiasa dalam hadis itu disertakan Abu Bakar dan Umar. Kalau kita menjelaskan tentang keutamaan Umar, terkadang ikut serta di situ ada Abu Bakar. Nah, dalam keutamaan ini Abu Bakar ikut serta juga. Umar dan Abu Bakar keimanannya sangat besar sekali di dalam mempercayai setiap kali Rasulullah SAW berbicara. Bahkan terkadang suatu yang tidak mungkin terjadi, sesuatu yang tidak masuk akal ketika diceritakan oleh Rasulullah SAW, tidak ada lagi mereka mengatakan, wah ini tidak sesuai dengan akal, ini tidak sesuai dengan logika. Langsung mereka mengatakan, sami'na wa ta'na. Ya Rasulullah SAW, kami dengar cerita ini, kami yakini dan kami taati tentang kebenaran dari cerita ini. Ceritanya adalah Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada dua sahabat ini sebuah cerita tentang seekor sapi yang berbicara di saat pemiliknya menungganginya. Jadi sapi itu memberontak dan berbicara, wahai laki-laki, sesungguhnya saya ini diciptakan, kata sapi tersebut, bukan untuk ditunggangin, tapi saya diciptakan untuk bercocok tanam. Apakah itu untuk membajak tanah dan yang lainnya, inilah tujuan saya ini diciptakan, kata sapi tersebut berbicara. Kemudian kata Rasulullah SAW, cerita ini langsung dijawab oleh sahabat Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, mengatakan yang mengimani dari cerita tersebut adalah Abu Bakar dan Umar di saat itu. Lalu Rasulullah melanjutkan cerita yang lainnya. Cerita yang lainnya adalah ada seorang pengembala yang sedang mengembala kambing-kambing dombanya. Di saat itu datanglah serigala ingin memangsa salah satu dari dombanya tersebut. Tentu si pengembala akan menyelamatkan domba-domba yang dia miliki atau yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian ketika itu ingin menyelamatkannya, lalu serigala ini langsung ngomong, berbicara, terdengar oleh si pengembala ini. Wahai pengembala, jangan engkau larang aku untuk mendapatkan rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Lalu di saat itu cerita ini pun dibenarkan oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya keimanan Abu Bakar dan Umar ini adalah keimanan yang sangat tinggi yang mereka miliki, keimanan yang sangat besar, sehingga apa saja yang datang dari Rasulullah SAW mereka tidak lagi melihat-lihat terlebih dahulu, menimbang-nimbang, kemudian memperhatikannya sesuai atau tidak dengan logika, apakah ini sesuai dengan masyarakatnya, apakah ini bisa diterapkan di masyarakat, tidak, tapi langsung mereka sami'na wa ata'na. Ini suatu yang tidak mungkin bisa kita yakini di dalam kehidupan kita sekarang ini. Ada misalnya binatang yang bisa bicara, walaupun orang tersebut misalnya seperti ini, kita mengenal salah satu jamaah misalnya. Jamaah ini dikenal dengan orang yang tidak pernah berdusta sama sekali. Kemudian dia akan membawa sebuah cerita. Ketika saya dari rumah menuju Masjid Al-Ikhlas misalnya, jumpalah dengan seekor ular. Ular tersebut terikat. Kemudian dia berbicara kepada saya, kemudian saya berusaha untuk melepaskannya. Kemudian cerita ini dia ceritakan kepada teman-temannya. Belum tentu ada yang membenarkannya. Padahal orangnya terpercaya, tidak pernah berdusta. Kenapa? Karena cerita ini tidak masuk akal. Tapi lihat, ketika Rasulullah SAW menceritakannya dan kepada siapa dia bercerita, Umar dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian cerita ini langsung dibenarkan oleh mereka berdua. Kalau kita mungkin antara benar atau tidak dengan berita yang dibawa oleh orang tersebut. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah keutamaan yang didapatkan oleh Abu Bakar Umar radhiyallahu taala anhu adalah Umar radhiyallahu taala anhu termasuk orang yang paling cinta kepada umat ini, yakni Abu Bakar termasuk orang yang cinta kepada umat ini, dan Umar termasuk orang yang sangat tegas di dalam agama ini.
Hadisnya sangat jelas disebutkan oleh Rasulullah SAW, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduha fi amrillahi Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya umatku yang paling cinta terhadap umatku secara global adalah Abu Bakar. Sehingga terkadang ide-ide Abu Bakar itu lebih cenderung terhadap rahmat, kasih sayang terhadap umat-umat Nabi Muhammad SAW ini. Tapi artinya bukan sifat kasih sayang ini lebih cenderung terhadap ketidaktegasan, tidak. Karena dalam satu saat juga Abu Bakar ini tegas sekali. Di saat ketika diangkat pertama sekali menjadi khalifah, banyak dari kaum muslimin di saat itu murtad, bahkan ada yang melarang dan menahan hartanya untuk tidak dibayarkan zakatnya, diperintahkan oleh Abu Bakar untuk memerangi mereka. Walaupun mereka salat, walaupun mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mereka meninggalkan satu syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak mau mengeluarkan zakat, tetap diperintahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala untuk memerangi orang-orang tersebut. Ya, artinya rahmat di sini, kasih sayang di sini adalah ide-idenya, kebijakan-kebijakannya lebih cenderung terhadap kasih sayang yang besar terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa asyadduha, dan orang yang paling tegas fi amrillah, terhadap agama Islam ini adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Sehingga Umar radhiyallahu taala anhu ini lebih dikenal gagasannya, kemudian kebijakan-kebijakannya lebih tegas daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sehingga terlihat di zaman kekhalifahan Umar radhiyallahu taala anhu itu tidak terlihat lagi orang-orang yang menyimpan kebencian terhadap Islam itu, kemudian orang-orang yang ingin memusuhi Islam berkurang, kecuali orang yang masuk ke dalam agama Islam pura-pura muslim, kemudian pura-pura dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang dilakukan oleh Abu Lu'lu' al-Majusi ketika itu sempat membunuh Umar radhiyallahu taala anhu, adalah karena memang permusuhannya terhadap Islam dia sembunyikan sehingga tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia di zaman Umar radhiyallahu taala anhu memusuhi Islam secara zahir, secara nyata, maka itu hampir tidak didapatkan. Bahkan di zaman Umar penaklukan kota-kota di saat itu sangat banyak sekali dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Kota yang sekarang kita kenal misalnya daerah Persia, yakni kemudian Romawi, itu di zaman Umar radhiyallahu taala anhu. Penaklukan itu terjadi di zaman Umar, bahkan ke Afrika, itu Mesir, kemudian Sudan, dan dilanjutkan ke negeri-negeri Afrika yang lainnya, itu di zaman Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu dengan ketegasannya itu sangat bermanfaat sekali terhadap agama Islam ini. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan yang dimiliki oleh Umar radhiyallahu taala anhu adalah, sekali lagi masih disertakan Abu Bakar di sini. Abu Bakar dan Umar adalah penglihatan dan pendengaran umat ini. Jadi Abu Bakar dan Umar posisinya adalah penglihatan dan pendengaran. Jadi misalnya Abu Bakar itu adalah penglihatan dan Umar adalah pendengarannya. Apa maksudnya? Maksudnya kata para ulama, kalau seandainya Rasulullah SAW itu adalah jasad dan ruhnya, berarti pendengaran Rasulullah itu adalah Abu Bakarnya, kemudian penglihatannya adalah Umar. Saking besarnya posisi dua sahabat ini dalam Islam, Islam memposisikan dua sahabat ini pada posisi yang terpenting di antara panca indera yang sering digunakan oleh manusia. Kata para ulama, di antara penafsiran yang lain adalah Umar dan Abu Bakar adalah penglihatan dan pendengaran di dalam Islam ini. Jadi kalau dianggap Islam ini sebuah tubuh, maka Rasulullah SAW lah memiliki anggota-anggota tubuh yang besar. Kemudian di antara anggota tubuh yang terpenting di antara anggota tubuh tersebut, penglihatannya adalah Abu Bakar, kemudian pendengarnya adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Makanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan posisi ini adalah posisi yang sangat besar, kedudukan yang sangat besar yang didapati oleh dua sahabat ini, sehingga mereka dikatakan oleh Rasulullah SAW, dua sahabat ini adalah pendengaran dan penglihatan dari Islam ini sendiri.
Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sudah direkomendasikan pendengaran dan penglihatan, berarti posisinya sangat besar sekali. Sehingga apapun tujuan yang ingin dicapai oleh agama Islam ini, itu bisa terlaksana dengan dua sahabat ini. Dan tentunya dua sahabat inilah zaman puncaknya kejayaan Islam itu, Abu Bakar dan Umar. Setelah zaman Utsman sudah mulai muncullah kerusuhan-kerusuhan, muncullah pemberontakan-pemberontakan, muncullah kaum Khawarij, muncullah orang-orang yang ingin mendemo di saat itu, mengepung rumah Utsman. Kemudian di zaman Ali lebih parah lagi fitnahnya, terjadi peperangan saudara dan yang lainnya. Jadi dua sahabat ini benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW telah mengatakan hadzani as-sam'u wal basar. Dua sahabat ini adalah penglihatan dan pendengaran dari Islam ini. Makanya di antara dua anggota dari anggota badan kita ini yang paling penting adalah mata dan pendengaran kita. Karena dua anggota tubuh ini adalah dua anggota tubuh, dua panca indera ketika kita ingin mendapatkan ilmu dengan menggunakan dua ini. Ada juga orang yang buta, dia mendapatkan informasi-informasi ilmu ada, tapi tidak seperti orang yang melihat dan mendengar. Kalau orang misalnya diciptakan dalam keadaan tidak punya tangan, itu masih lebih mending daripada diciptakan daripada tidak punya mata. Orang diciptakan oleh Allah SWT misalnya tidak punya kaki, itu masih lebih mending daripada dia tidak memiliki telinga. Jadi dua anggota tubuh ini, dua panca indera ini sangat penting sekali dalam tubuh manusia. Sehingga di dalam zikir pagi dan petang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW sebuah zikir. Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Kata Rasulullah SAW mengajarkan kita, Allahumma afini, ya Allah selamatkanlah badanku, seluruh badanku secara umum, ya Allah selamatkanlah ya Allah. Allahumma afini fi basari, ya Allah selamatkanlah penglihatanku. Allahumma wa'afini fi sam'i, dan selamatkanlah pendengaranku. Padahal di awal doa Rasulullah SAW sudah mengajarkan, ya Allah selamatkanlah anggota tubuhku, seluruh badan ini. Tapi diperinci lagi dua hal ini. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Diperinci lagi dua ini. Padahal dua ini sudah bagian daripada badan kita. Namun lebih ditekankan lagi oleh Rasulullah SAW dua anggota tubuh ini, karena memang dua anggota tubuh ini adalah anggota tubuh yang terpenting di antara anggota tubuh kita. Dan di antara sebab banyaknya orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam adalah di antaranya karena dua panca indera ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyaknya orang-orang yang dilemparkan, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam adalah dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tapi hati mereka tidak mereka gunakan untuk memahami agama Islam ini. Lahum adhanun la yasma'una biha, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, tapi mata mereka tidak mereka gunakan untuk memperdalam agama Islam ini, tidak mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Kemudian dilanjutkan oleh Allah SWT, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga, tapi tidak mereka gunakan semestinya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah fungsinya kenapa setiap pagi, setiap petangnya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar diselamatkan anggota tubuh kita, khususnya adalah mata dan pendengaran kita. Karena dua anggota tubuh ini banyak sekali menyebabkan orang-orang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Sehingga kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan pandangan kita, menyelamatkan pendengaran kita dari sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada daya dan upaya bagi kita untuk
menghindari hal tersebut kecuali kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini saja yang dapat disampaikan, dibacakan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ada manfaatnya sehingga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari kebenaran hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.